Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pagi ini. Kita mau bincang-bincang dikit ya. Saya mau membahas nih tiga olah saling terkait ya. Tiga olah. Apa itu tiga olah ya? Baik teman-teman, ini perjalanan biasa ya di pagi hari ini. Dari arah barat menuju timur ya, mungkin sekitar 30 menit ke depan, bahwa tiga olah ya. Sementara saya berada di jalan raya Purwasari ya. Pagi ini sudah mulai padat ya. Saya laporan perjalanan dulu ya. Ramai sekali di jalan ini ya. Kalau dalam peta itu ini sebutnya Jalan Pantura, masih bagian dari Jalan Pantura ya. Iya, pagi ini segar banget ya, alhamdulillah. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu komen di setiap saya update sebuah info ya. Saya tweet. Saya agak pelan ya teman-teman. Ini motor banyak banget nih jalan nih sekarang ya, karena mungkin sudah mulai aktivitas di era new normal ya. Di era new normal ini kita harus mampu, dan fitrahnya manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang difitrahkan mampu beradaptasi ya, beradaptasi dengan situasi dan kondisi apapun. Nah, ini kelebihan manusia. Kenapa? Ini kaitannya dengan tiga olah. Tiga olah ini adalah olah pikir, olah rasa, olahraga. Ya. Olah pikir, olah rasa, olahraga. Oke. Jadi dalam logika pikiran kita, bahwa dan secara beberapa banyak teori dikatakan bahwa manusia itu adalah manusia yang mempunyai kemampuan beradaptasi dengan lingkungan dan situasi kondisi apapun ya. Itu sudah fitrahnya seperti itu. Kita dituntut untuk berpikir. Maka jangan heran kalau kondisi saat ini di jalan-jalan, walaupun sekarang bukan hari libur weekend, tapi saya sudah banyak melihat tadi di perjalanan itu orang bersepeda ya. Kenapa sih mereka bersepeda begitu ya? Bahkan harga jual sepeda juga sekarang sudah mulai rame ya, naik. Orang butuh banget bersepeda karena menganggap itu adalah olahraga yang simple, yang murah meriah, kan begitu ya. Oke, sebentar saya belok. Tapi itulah hasil dari sebuah olah pikir dari sebagian orang, menerjemahkan bahwa kondisi di era new normal ini harus tercipta badan yang sehat, yang kuat. Maka mereka melihat bersepeda menjadi suatu pilihan ya, mungkin pilihan utama bagi dia gitu. Nah, jadi hasil dari sebuah olah pikir ini bisa memunculkan sebuah olahraga ya, sebuah instruksi menuju kepada sebuah aktivitas olahraga. Dari aktivitas olahraga maka akan muncul kepada olah rasa ya. Apa yang dia rasakan, apa yang bisa kita rasakan dari efek melakukan olahraga ya. Yang terjadi adalah badan merasa sehat, merasa segar ya, merasa bahagia ya. Itu adalah olah rasa. Oke. Tapi apakah harus seperti itu?
runtutannya dari olah pikir menuju olahraga, akhirnya muncul olah rasa. Ya. Nah, ini tidak mutlak. Menurut pandangan saya, menurut kajian hipnoterapi, bahwa kondisi olahraga itu bisa tercipta dengan kondisi setelah olah rasa. Kok bisa? Ya. Dalam beberapa fenomena healing, ya, ketika berada pada level olah rasa itu kan berada di area subconscious mind dalam tinjauan pengetahuan hipnosis modern, ya, atau dalam bahasa keseharian kita disebut di dalam area pikiran bawah sadar, ya, sebuah daerah tempat di mana gelombang pikiran manusia itu berada di gelombang pikiran bawah sadar. Jadi gelombang pikiran bawah sadar itu adalah sebuah posisi di mana seseorang itu yakin, percaya, ya, itu adalah kondisi berada dalam gelombang pikiran bawah sadar. Orang kalau sudah percaya, yakin, itu tanpa tapi. Tapi kalau dia masih bilang saya yakin, saya percaya, tapi, nah, itu dalam ungkapan sebuah komunikasi verbalnya itu berbeda dengan frekuensi gelombang pikirannya saat dia mengucapkan kata seperti tadi. Ya. Jadi ucapan verbal yang kita dengar itu tidak cerminan dia masuk berada di dalam gelombang pikiran bawah sadar. Meskipun kata-katanya adalah saya yakin, saya percaya, ya, sama kamu, tapi, nah, itu belum berada di dalam area gelombang pikiran bawah sadar. Itu masih berada di area pikiran sadar. Artinya dia masih belum, atau dia masih berada di dalam logika, ya, masih dalam logika pikirannya, sehingga yang diucapkan itu tidak cerminan berada di dalam gelombang pikiran bawah sadar. Meskipun tadi kalimatnya dia menyebutkan ada kata-kata yakin. Yakin, percaya itu bukan sesuatu kalimat kata yang perlu diucapkan. Yakin itu tidak cerminan dia ketika bilang yakin, itu bukan cerminan posisi yakin. Yakin dan percaya itu tidak perlu harus diucapkan, ya, tapi dilaksanakan. Level sebuah yakin itu jauh lebih dalam dari level yang namanya paham. Oke? Orang kalau pada level paham, kalau ditanya, Anda percaya Tuhan? Ya, saya tahu Tuhan. Tuhan adalah yang menciptakan makhluk hidup, bumi dan alam semesta ini. Apakah itu pada level yakin? Belum. Orang yang mengucapkan itu belum tentu dia masuk level yakin. Dia baru saja mungkin masuk posisi paham, ya, atau barangkali tahu. Posisi tahu itu adalah posisi paling awal. Dia tahu karena mungkin pernah dengar, dia tahu begini begitu, ya. Tapi kalau paham, dia bisa tahu lebih detail, ya, sampai menyebutkan sebuah kutipan-kutipan ayat itu, dia berarti paham, ya, dasar hukumnya dia dapatkan. Tapi belum yakin, belum tentu dia pada level yakin. Kalau level yakin itu tidak perlu koar-koar, tidak terlalu bicara kemana-kemana, tapi dia melaksanakan dan istiqomah. Nah, disitulah dia sudah berada di dalam sebuah area olah rasa. Jadi olah rasa itu pada level yakin, ya, oke. Olahraga itu baru pada level paham, ya, dia baru sekedar paham. Artinya apa? Kalau orang yang dia baru tahu level paham, ketika
pemerintah menyatakan bahwa pandemi COVID-19 sudah hilang, apakah Anda masih melakukan olahraga? Ya, kalau Anda masih melakukan olahraga, berarti Anda posisi levelnya adalah yakin, bukan paham. Ya, bisa dipahami, bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi kalau tadi saya bilang, ya, orang-orang yang paham, orang-orang yang tahu, itu hanya sangat tergantung dari situasi penyebabnya. Apa yang dia kerjakan itu pada level ketika penyebabnya seperti apa, ya. Masih penyebabnya adalah pandemi COVID-19, maka dia berolahraga. Tapi ketika dinyatakan bahwa pandemi ini sudah berakhir, dia berhenti berolahraga, maka dia belum dikatakan sebagai orang yang levelnya yakin, belum mampu memainkan kondisi gelombang pikiran bawah sadarnya. Jadi dia belum bisa memanage bagaimana gelombang pikiran bawah sadar itu bisa dia stabilkan dalam kondisi olah rasa. Gitu ya teman-teman. Jadi 3 kata olah ini adalah yang tadi: olah pikir, olahraga, olah rasa. Ya. Olahraga sudah jelas ya teman-teman. Ya. Ada orang yang melakukan olahraga karena dia tidak bergerak, merasa badannya pegal-pegal, ya, maka dia melakukan olahraga, dan itu tidak tergantung dalam kondisi pandemi COVID-19. Dalam kondisi seperti ini, maka orang yang sudah terbiasa dalam olahraga, dia mempunyai ruang dan waktu yang lebih banyak. Jika tidak lagi masa pandemi, tetap dia mengalokasikan dirinya, tubuhnya untuk melakukan olahraga. Ini artinya orang seperti ini sudah pada level mampu memanage gelombang pikiran bawah sadarnya. Jadi olahraga itu tidak dilihat apakah ada masa pandemi COVID-19 atau tidak. Ya. Dia sudah mampu memanage gelombang pikiran bawah sadarnya masuk secara rutin, mampu untuk dijaga secara stabilan ya. Oke. Sekarang bagaimana sih olah rasa berdampak terhadap olahraga? Di dalam sebuah konsep healing, ya, orang-orang yang bisa menempatkan diri masuk dalam olah rasa, artinya gelombang pikirannya itu berada pada posisi gelombang pikiran bawah sadar atau subconscious mind. Maka dalam durasi tertentu, baik menit maupun detik, terjadi fenomena-fenomena gerakan dalam tubuh seseorang, ya, tanpa kontrol dari olah pikirannya. Artinya olah rasa juga bisa berpengaruh terhadap olahraga, ya. Jadi olahraga itu bukan pengertian sempit seperti menggunakan pakaian training lalu bergerak, ya. Gitu ya teman-teman. Nah, maka di dalam konsep healing, apa yang dilakukan oleh tubuh akibat efek dari olah rasa, maka tubuh akan melakukan reposisi, melakukan sebuah perbaikan terhadap anggota-anggota tubuh yang dianggap bermasalah. Ya, ini adalah bagaimana tadi saya bilang bahwa olah rasa mampu menjadi pemicu olahraga. Oke, jelas ya dalam konsep ini. Oke, Kang, Om, Pak, saya kan selalu melakukan senam. Ya, pada saat orang senam, ya,
pada saat awal dia belajar senam aerobik misalkan, dia akan mengikuti gerakan-gerakan instrukturnya. Nah, di sini olahraganya itu olah pikir. Karena dia berpikir, saya harus bagaimana ini gerakannya. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Oke. Nah, setelah beberapa kali dia berlatih, maka bukan lagi olah pikir yang menjadikan penyebab terjadinya olahraga, tetapi adalah olah rasa. Ya, kenapa? Dia tidak lagi ada instruksi ketika dengar musik, dia akan bergerak mengikuti ritme yang ada, ya, secara tertib, secara teratur, secara apik, begitu ya. Dan sempurna dia melakukan gerakan-gerakan aerobik. Dia tidak lagi dominan di dalam olah pikir, tetapi olah rasa lah yang lebih akhirnya berpengaruh terhadap gerakan-gerakan tubuh di dalam aerobik. Itulah sebenarnya bahwa olah rasa bisa berdampak terhadap olahraga. Ini kalau bicara olahraga adalah gerakan-gerakan olahraga, senam dan sebagainya dan sejenisnya. Ya, dalam sebuah pertandingan, ya, bahwa keharmonisan itu karena sebenarnya terciptanya olah rasa, bukan olah pikiran, ya. Bagaimana terjadinya chemistry antara satu dengan yang lain dalam sebuah pertandingan karena terciptanya olah rasa. Oke, ya. Ini jadi teman-teman ya, tiga olah yang saling terkait dan sebenarnya lebih baik yang mana, kan begitu ya? Oke. Kalau kita tidak terbiasa memanage ketiga olah ini, ya, terutama yang kaitannya olah pikir, secara runtut adalah olah pikir, olahraga, olah rasa, ya. Olah pikir, kita berpikir sesuatu yang negatif. Olahraga apa dalam raga kita yang akhirnya bergerak. Ketika kita dapat informasi yang kurang menyenangkan, maka mulut kita akan terucap, ya, waduh, gawat nih, kan gitu. Ketika ucapan khawatir itu terlontar secara lisan, maka sudah pasti akan ada muncul olah rasa, ya. Olah rasa yang dimunculkan oleh badan kita sehingga kita ada rasa menjadi ketakutan, khawatir dan sebagainya, ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Saya beberapa kali bilang bahwa baiknya kita membypass ketika kita mendapatkan posisi negatif. Kira-kira Anda harus punya sebuah kata kunci atau jangkar, ya, jangkar dalam arti yang akan men-shortcut, yang akan membuat jalan pintas, memotong, supaya tidak langsung lanjut ke dalam olah rasa. Oke? Jadi ketika mendapat suatu negatif, suatu kesan, kita harus bypass dengan ucapan yang mengatakan bahwa itu ucapan kita ini tidak sejalan dengan olah pikir yang kita muncul seketika itu, ya. Dengan cara apa? Bisa Anda dengan kata-kata spiritual, misalnya istighfar, astagfirullahaladzim, ya, sehingga di situ itu akan membypass ke dalam olah rasa, atau saya tidak yakin, ya, atau kata-kata apapun, ya, gitu. Nah, ini yang harus Anda lakukan supaya efek olah pikir negatif ini tidak langsung terjadi sensasinya dalam olah rasa, ya. Karena kalau kita tidak melakukan itu, tidak membypassnya, maka kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang mempengaruhi aktivitas. Oke. Nah, mungkin
dalam posisi tertentu menganggap bahwa sebuah peristiwa itu yang sudah kita lakukan itu kan secara otomatis akan terekam. Jika ingin kita membypassnya, kita harus melakukan mendapatkan informasi baru, ya. Seperti sekarang ini saya kan sengaja lewat jalur yang gak lain, ya, yang rutin ya. Karena kemarin ada jalur yang ketika kalau saya lewat jalur itu artinya akan mengakses informasi bawah sadar saya yang kurang nyaman, sehingga saya terpaksa tadi pagi ini lewat jalur yang berbeda, ya. Karena apa? Karena tujuannya adalah saya untuk mendapatkan informasi baru yang harus saya rekam di dalam pikiran bawah sadar saya, gitu, ya. Dan itu akan saya buat lebih dominan, sehingga suatu saat saya lewat jalan yang ada yang kurang menyenangkan itu otomatis tidak akan muncul informasi rasa yang kurang nyaman, begitu ya. Nah, ini jadi teman-teman, kalau kita mau mengubah rasa, kita caranya bisa dengan menambahkan informasi baru, ya, informasi baru yang kita masukkan ini untuk menyeimbangi informasi yang sudah masuk duluan yang dianggap kurang menyenangkan. Oke, nah, sehingga informasi baru yang menyenangkan akan lebih besar sehingga rasa kita terhadap jalur yang kurang nyaman itu tidak muncul lagi. Itu cara sederhana sebenarnya, ya. Cara yang lebih jadi cara sederhana yang tadi itu alami yang kita lakukan tanpa sebuah rekayasa. Artinya saya nikmati jalan yang baru tadi sehingga akan masuk dalam kondisi yang menyenangkan, ya, untuk mengimbangi jalan yang lain yang terjadi peristiwa yang kurang menyenangkan. Oke. Kalau cara akhirnya, cara expertnya adalah kita harus mengedit data itu meskipun kita tidak menambahkan data baru, ya. Jadi yang dimaksud dengan mengedit itu adalah mengedit sebuah peristiwa, ya, yang terbayang akhirnya terasakan itu dengan merubah gambaran bayangan itu. Misalkan, ya, seperti saya mungkin pernah cerita, kalau orang melihat hantu atau pocong maka dia ada ekspresi takut, yang gitu. Tapi ketika dia sebentar, ada cek dulu, cek ini baru lihat nih, baru ini. Oh siap. Permisi ya Pak ya. Ada security baru. Iya. Cek berapa? 36,3. Oke, Bun. baru Pak. Oh baru, berarti belum di ospek ya? Belum. Harus di ospek dulu. Ya. Ospeknya bukan sama satpam tapi sama semua guru itu. Oh, semua guru benar. Benar sok Pak. Ayo Don. Ayo. Oke, baik ya teman-teman. Biar dikit karena tadi ada satpam baru, ya. Oke, sebentar saya nyapa dulu. Selamat pagi Ibu Kaprok. Alhamdulillah, wali kelas terbaik. Ini sedang live ini, ya, inspirator di Facebook. Facebook yang satunya lagi. Oke. Siap Mangga. Oke, baik teman-teman. Jadi gitu ya. Tadi yang saya sampaikan bahwa tadi kata hantu atau pocong pasti yang ada rasanya seram. Nah, mengeditnya itu gimana? Ya, pertama kita cari sebuah data apa yang bikin senang. Tadi senang itu adalah tadi saya bilang apa yang senang, contohnya adalah badut. Badut itu kan menyenangkan. Maka mengeditnya adalah bagaimana pocong itu bajunya seperti baju badut, ya. Di hidungnya ada bola merah,
di ikatan kepalanya itu pakai rambut kribo, ya. Itu yang harus kita edit. Maka aspeknya adalah tentu ketika mendengar kata pocong yang ada senyum-senyum aja, ya. Nah, itu adalah sebuah cara sebenarnya, cara yang harus banyak dilatih yang itu, ya. Jadi dua cara yang saya bilang, bagaimana mempengaruhi olah rasa dari hasil olah pikir, ya. Yang pertama tadi, kita menambahkan informasi baru yang lebih dominan positif, ya. Kalau kita lewat sebuah tempat yang akhirnya mengingatkan kita ke peristiwa yang kita alami, kita mencoba berpindah ke tempat lain untuk mendapatkan situasi yang menyenangkan. Nah, itu harus lebih besar, sehingga otomatis nanti kalaupun kita lewat tempat itu tidak sekhawatir, tidak nyamannya waktu peristiwa itu terjadi, ya. Itu sederhananya. Oke, yang cara kedua tadi dengan ini. Itu saja teman-teman, bagaimana tadi olah pikir, olahraga, olah rasa saling terkait, dan bagaimana kita memanagenya untuk menjadi sesuatu yang lebih powerful untuk diri kita. Terima kasih karena sudah sampai saya di lokasi. Nanti perjalanan pulang mungkin saya akan coba cari topik tema apa tentang bagaimana di dalam melakukan hipnosis ini dalam aktivitas seharian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.